Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A di hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Gimana nih kabar teman-teman Business Planners nih di hari Senin hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau belum ya teman-teman? Atau ada putus-putus ya teman-teman? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih terputus-putus nih teman-teman? Boleh bantu jawab ya. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini tentunya akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi teman-teman. Hari ini juga Pak Bas sudah menyelenggarakan kegiatan workshop value creation nih teman-teman. Mungkin yang sudah hari ini ikut kegiatan workshop value creation yang sudah hadir boleh ya tunjuk tangan atau langsung komen juga di kolom komentar. Nah, business planners yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Jadi nanti kita sambil absen juga nih teman-teman yang hari ini datang dari mana aja nih. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners yang baru follow bisnis.id dan belum tahu nih bisnis.id ini programnya seperti apa dan menyediakan apa saja sih? Ya kita kenalan dulu ya. Bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang mana cukup satu kali investasi saja dan sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dengan pembayaran satu kali dan akses seumurnya bisa seumur hidup. Lalu dihususkan untuk 2 e-course pun ada 2 e-course nih, yaitu SBM dan Value Creation, juga ada sesi mentoringnya. Jadi teman-teman yang merasa butuh banget pembelajaran bisnis lebih detail bisa langsung ikut pembelajaran berbayar kita di aplikasi atau websitenya bisnis.id ya. Untuk downloadnya ada di Play Store ataupun App Store. Jadi teman-teman yang menggunakan Android ataupun iOS sudah bisa mengakses aplikasi kita. Atau teman-teman yang mau yang gratis nih, pembelajaran secara gratis, kita juga sediakan nih free event, free session, atau pembelajaran secara gratis dari bisnis.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk Business Q&A dari bisnis.id kita sediakan 2 kali ya teman-teman di setiap minggunya, yang di hari Senin bersama Pak Bes, lalu di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang belum hafal nih jadwalnya bisa langsung diingetin ya, 2 hari nih kita ada di Senin dan di Rabu. Senin bersama Pak Bas, lalu Rabu bersama Pak Budi. Atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan bisnis forum kita, yaitu forum bisnis yang diundang atau diisi nih sama expert-expert kita dari bisnis.id. Expertnya juga nggak main-main ya teman-teman, tentunya sudah berpengalaman di multinational nih rata-rata expert kita. Jadi teman-teman yang mau pembelajaran lebih detail, mau pembelajaran gratis tapi nggak sia-sia nih, bisa ikut di bisnis forum kita di setiap hari Sabtu via Zoom ya teman-teman. Biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar di bio Instagramnya bisnis.id, nanti ada di menu daftar bisnis forum. Jadi gampang banget, tinggal klik aja menunya, nanti langsung dimasukin deh nama dan email. Nanti kita kirimkan email invitation atau email undangan yang berisikan link Zoom-nya gitu teman-teman. Dan gak ketinggalan pastinya teman-teman, bagi business planners nih yang mau pembelajaran lebih detail, lebih lagi, lebih komprehensif, lebih mendalam lagi, terutama untuk meningkatkan nilai bisnis, juga mengembangkan bisnis agar nilainya makin tinggi di mata investor, bisa banget untuk mengikuti workshop Triple Value Your Business yang akan diajar langsung nih sama Pak Budi Isman di tanggal 13 dan 14 Februari 2023. Workshop tersebut tentunya akan mempelajari bagaimana kita meningkatkan bisnis kita lebih baik lagi, meningkatkan bisnis kita sampai 3 kali lipat lebih baik lagi di mata investor. Jadi teman-teman yang mau mencari investor nih bisa ikut di workshop Triple Value Your Business ini. Untuk pendaftarannya gampang banget, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya. Ada di menu daftar Triple Value Your Business Workshop, atau teman-teman juga bisa menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah ya teman-teman
via DM Instagram. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan nih untuk teman-teman yang mau cari investor ya. Oke, kita udah di 746 ya teman-teman. Kita coba invite Pak Basnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman yang belum Pak Bas untuk bergabung di sesi Q&A malam hari ini. Kita cek dulu ya teman-teman malam hari ini dari mana aja nih. Ada dari JK Pro Audio nih dari Semarang. Halo. Ada Kak Radika dari Kediri. Oke, siap. Kak Hardian dari Bogor. Kak Firman dari Kalimantan Selatan. Oke, terjauh masih di Kalimantan Selatan ya malam hari ini. Ada Kak Alfi dari Bandung. Siap. Ada Kak Mandala dari Mataram Lombok. Wah, mantap nih. Oke, teman-teman yang lain yang belum drop nama dan domisilinya masih kita tungguin ya. Kita sambil absen nih teman-teman dari mana aja. Kita tunggu Pak Basnya juga untuk bergabung. Jadi teman-teman yuk kita absen dulu dari mana aja hari ini. Oke, ya teman-teman langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita masih tungguin nih. Dari mana aja? Ada Kak dari Babah Andiskrowiti dari Bandung. Oke, siap. Wah, Pak Bas sudah bergabung. Mungkin boleh dikirimkan Pak invite untuk joinnya. Oke. Sedang menunggu ya teman-teman untuk bergabung nih. Pak Basnya Ana sudah. Halo, selamat malam Pak Bas. Malam, Raisa apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Bas? Baik, baik sekali. Mantap nih. Sepertinya nggak di rumah ya Pak? Iya, nih lagi di Shangri-La kan ada workshop value creation ya selama 2 hari ini. Jadi hari ini sampai besok. Jadi saya nginep di sini biar besok nggak perlu buru-buru. Lumayan ya Pak, karena Cipete Shangri-La agak macet kalau pagi. Takutnya Iya, malah keburu ya Pak. benar. 45 menit itu, padahal jaraknya cuma berapa kilometer dari rumah. Iya. Iya. Kelihatannya Di rumah? tapi ternyata iya Pak, kebetulan sudah sampai di rumah nih. Oh, luar biasa nih. Tadi udah ini ya, mestinya menemani adiknya di rumah sakit sampai mengorbankan nih untuk teman-teman ya di bisnis tadi nih. Gak apa-apa Pak, karena udah lama nih gak ketemu business planners ya Pak. Kemarin kan sempat ditemani sama Bu Melisa, jadi hari ini kembali lagi ketemu sama business planners nih untuk nemenin Pak Bas di sesi business Q&A hari ini. Oke, sip. Gimana nih Pak? Ya. Value creation workshop hari pertama nih. Bagaimana antusiasme para business planners nih hari ini? Seru tadi saya di akhir hari pertama saya bilang sama teman-teman peserta ya, para business planner, saya kagum mereka semangatnya di akhir hari pertama tuh masih tinggi. Biasanya kan karena topik value creation ini relatif cukup harus menguras tenaga dan pikiran gitu ya, biasanya pada lemes gitu. Tapi tadi itu sampai akhirnya selesai di hari pertama masih semangat. Jadi saya senang sekali lah teman-teman bisa menerimanya dengan semangat yang masih tinggi ya. Moga-moga besok berlanjut dan berakhir dengan dengan hasil yang lebih optimal. Terus yang kedua juga tadi kita beruntung semua, Pak Budi sempat mampir ke Shangri-La menyapa teman-teman sekalian tadi nih. Dan moga-moga besok Pak Budi juga bisa menyempatkan lagi tadi. Pak Budi janji kalau besok bisa ada waktu lagi beliau akan mampir lagi. Jadi nambah semangat kita semua nih yang di Shangri-La lagi ngerjain value creation. Betul, karena pastinya ya Pak di value creation itu berbagi pengalaman juga ilmu, karena nggak cuma dari satu pandangan ya Pak, karena dari banyak pandangan tentunya makin nambah ilmunya. Siap-siap, mantap. Jadi ini teman-teman mungkin yang nggak ikut value creation workshop padahal sudah pengen banget, pasti nyesel rasanya ya nggak ketemu nih, ada Pak Bas, ada
Pak Budi, ada Pak Is juga hari ini. Pasti rasanya Nih, menyesal ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Tentunya value creation juga akan tetap akan diselenggarakan lagi nih. Jadi teman-teman pantau terus Instagramnya bisnis.id dan juga Pak Baskoro Hadi tentunya ya untuk info lebih lengkapnya nanti. Oke Pak Bas, karena sudah banyak yang mulai bergabung ya di bisnis Q&A hari ini, mungkin kita mulai ya sambil kita tunggu bisnis planners yang lain juga untuk bergabung. ya, Oke teman-teman, baik. Bisnis planners malam ini kita akan bahas topik menarik nih bersama Pak Bas, yaitu seberapa optimal feature dan benefit dari produk Anda. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan dari sekarang atau yang sudah memiliki pertanyaan di luar topik malam hari ini boleh banget untuk ditanyakan di kolom komentar ataupun di box Q&A, boleh banget di drop di sana, atau teman-teman yang masih mau sambil nyimak sambil membuat pertanyaan juga boleh banget. Tapi sebelum kita buka sesi Q&A-nya, kita akan terlebih dahulu dengar sharing terkait topik pembuka malam hari ini. Silakan Pak Bas, ya. kita mulai dulu nih. Terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman malam ini sudah bergabung lagi. Ya, jadi ya alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu dan saling sharing ya di sini. Wah, ini ada Mas Iis nih dari Bogor hadir, sehat selalu, amin amin. Sama ya juga dengan Mas Iis ya, Gaya di Bogor. Terus tadi saya lihat ada beberapa juga, bahkan ada ini dari Citra, salam kenal dari Kota Malang. Oke. Mandala Rizky dari Mandala Lombok ke Mataram. Halo, halo. Ini tadi ada Wulan nih. Wulan peserta Value Creation Workshop nih siang ini. Seharian di kelas misi Value Creation malam masih on ya. Masih bersyukur masih ada tenaga. Kalau masih ada tenaga, saya masih usahakan untuk tetap berbagi dengan teman-teman di bisnis.id. Oke, siapa lagi nih? Santosa Dinu. Oke, halo, halo. Oke, jadi malam ini kita akan ngomongin soal Widi dari Bandung. Waalaikumsalam, Widi. Widi juga ini nih dia, alumni Value Creation Workshop nih. Ya, kemarin dia sampai di Jakarta ngajakin ketemuan, tapi saya baru mendarat dari Gorontalo, jadi nggak sempat. Widi, next time ya, Widi ya. Oke, Pasuruan juga hadir. Amalia Ain, alright. Oke. Glory Oleh malam-malam. Fanny masih ingatkah? Glory Fanny, oke. Ngetes memori saya nih Fanny. Aduh, pada blur. Coba dikenalkan Fanny. Siapakah? Maaf nih, karena banyak bertemu dengan waktu yang singkat, jadi saya ingatan saya tidak terlalu tajam ya. Oke, Fanny, tolong perkenalkan diri lagi. Oke, Mahmud Ajir dan Yohanes join. Selamat bergabung. Ya, alhamdulillah malam ini sudah cukup banyak yang hadir. Saya broadcast dari Hotel Shangri-La ya malam ini karena lagi bersama dengan waktu yang di workshop Value Creation. Dan topik yang kita pilih ya Raisa adalah seberapa optimal fitur dan benefit dari bisnis Anda. Asih, Mbak Asih nih dari Jogja. Terima kasih ilmu dan insight-nya. Peserta Value Creation juga hari ini. Ya, jadi ini ya berhubungan di banyak kesempatan dan juga dengan apa yang kita bahas di workshop hari ini, bicara soal feature dan benefit ya. Dan rupanya masih banyak yang mungkin belum terlalu mendalami apa sih sebenarnya yang namanya fitur, apa sih yang namanya benefit gitu ya. Halo Umah dari Semarang, nyimak. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Ya, jadi sederhananya yang kalau kita bicara soal fitur dan benefit itu adalah sebagai bagian atau fondasi kita dalam menawarkan suatu produk. Jadi kalau yang namanya suatu produk atau jasa ya yang teman-teman miliki, pastikan kita paling tidak punya dua basis itu. Basis apa? Basis fitur sama basis benefit. Now,
apa sih bedanya fitur dan benefit gitu ya. Fitur itu yang sering juga kita sampaikan adalah sebuah keterangan atau deskripsi dari produk atau jasa kita. Itu fitur ya. Contohnya apa sih fitur itu? Contohnya fitur itu ya deskripsi yang kita miliki seperti kalau kita jualan baju itu ya fiturnya apa? Mungkin ketebalan kain ya. Kainnya mungkin ketebalannya berapa milimeter kah, atau berdasarkan kayak apa combat ya kalau dari sisi cottonnya, atau kita bicara soal mobil berapa besar mesinnya, 1500 cc kah, 2000 cc kah, itu fitur. Lalu bisa jadi fitur itu berbentuk ke fungsinya. Jadi kalau kembali ke contoh mobil, bisa jadi ini mobil sport. Berarti mobil yang diperuntukkan untuk kegiatan sport. Atau kalau baju sama juga, bisa baju untuk sport, baju untuk berenang. Nah itu masing-masing adalah fitur. Jadi sederhananya, kalau kita punya produk ya pastikan kita tahu fitur-fiturnya apa, sehingga itu bisa dikomunikasikan kepada target market kita. Ya, jadi penjelasan fitur seperti itu. Nah, kita kalau punya bisnis, fitur itu sebenarnya belum cukup. Ya, belum cukup karena fitur itu tidak akan ada maknanya kalau seandainya itu tidak dikonversikan ke bentuk manfaat yang bisa dinikmati oleh konsumen. Ya, jadi selalu saya sampaikan pada teman-teman, oke, fitur itu bisa kita sampaikan kepada target market, tapi kalau tidak didampingi dengan benefit atau manfaat dari fitur-fitur itu percuma. Ya, atau sama aja bohong gitu ya, kita kasih fitur yang beragam, bermacam, dan banyak sekali, tapi tidak tidak disandingkan dengan manfaat untuk konsumennya, itu sangat disayangkan. Nah, jadi saya ingin teman-teman mulai lihat lagi produk atau jasa masing-masing ya. Nah, di situ carilah fitur-fitur apa dari produknya atau dan jasanya, dan pastikan fitur itu memiliki benefit atau manfaat yang bisa dihargai oleh konsumennya. Nah, kalau contoh kita ambil produk sepatu gitu ya. Nah, kita anggap aja fiturnya mungkin beralaskan karet, bermaterikan karet ban mobil, umpamanya gitu ya. Jadi fiturnya beralaskan ban mobil. Itu udah ada. Ya, kalau kita lihat, kalau saya nggak salah ada produk Adidas lah, yaitu bawahnya kalau nggak Goodyear apa-apa gitu ya. Jadi kebayang fiturnya itu alasnya pakai ban mobil. Nah, itu sekali lagi tidak akan ada maknanya kalau kita hanya menyampaikan sepatu ini memiliki alas ban mobil. Sebaiknya setelah itu disampaikanlah benefit yang sesuai dengan kebutuhan marketnya. Oke, beralaskan ban mobil, manfaatnya adalah apakah itu benefitnya empuk, apakah benefitnya itu tidak mudah tergelincir atau tidak licin ya, ataukah gripnya menjadi lebih kuat, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan satu fitur itu bisa menghasilkan beberapa benefit, dan yang dipilih dari beberapa benefit itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumennya. Oke? Jadi kalau kita rangkum topik pembuka malam ini, kenapa kok kita harus punya fitur dan benefit, dan juga kalaupun punya, pastikan itu optimal, karena itu sebagai prasyarat ya untuk kita bisa membangun bisnis kita bertumbuh. Ya, itu menjadi prasyarat kalau fitur dan benefitnya menjadi suatu pembeda
itu menjadi prasyarat supaya bisnis kita atau produk-produk yang kita tawarkan itu bisa relevan terhadap kebutuhan konsumennya. Oke, jadi malam ini saya ingin teman-teman ya untuk checklist lagi lah ya. Checklist lagi untuk produk atau jasanya apakah sudah punya fitur, dan kalau sudah punya fitur apakah sudah dialirkan atau dikonversikan ke manfaat untuk konsumen-konsumennya. Nanti kalau sudah dilihat seperti itu, baru kita cek apakah itu cukup relevan dan menjadi pembeda di mata konsumennya. Alias, dua kata kunci yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya juga yang ikut di value creation ya, fitur dan benefitnya harus unik dan relevan, gitu ya, harus unik dan relevan. Nah, saya nggak akan bicara langsung ke lanjut ke value-nya, tapi paling tidak ini untuk teman-teman pada umumnya pastikan punya fitur dan benefit, ya. Itu sih sebagai pembuka, Raisa. Moga-moga ini bisa menstimulasi teman-teman untuk berpikir ulang, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan, dan juga kalau ada pertanyaan di luar topik ini selama itu berhubungan sama bisnis, silahkan juga. Raisa, suaranya nggak keluar? Oke, sudah terdengar ya Pak? Iya. Oke, berarti memang feature dan benefit ini memang harus dioptimalkan ya Pak, karena kita kan butuh yang namanya memberikan deskripsi lebih lengkap, memberitahu juga nih manfaat ke konsumen kita dari produk atau jasa yang kita berikan. Oke, baik. Lalu nih Pak, fitur dan benefit ini apakah ada di tahap mana nih Pak? Mohon maaf sebelumnya, fitur dan benefit ini ada di tahap mana Pak? Di product development kah atau di tahap lainnya nih Pak? Karena mengingat ya fitur dan benefit ini di awal banget ya sepertinya. Iya, ya betul sekali. Jadi kalau kita kembali ke strategi pemasaran atau strategi marketing, yang namanya fitur dan benefit itu sangat terkait dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Alias dalam strategi marketing itu adalah desain produk yang mau kita ciptakan itu seperti apa, ya. Produknya yang tentunya akan menjawab problem-problem yang dimiliki oleh target marketnya. Produk desainnya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi di benaknya konsumen ya. Jadi produk, fitur dan benefitnya itu yaitu yang akan menjadi jawaban besar terhadap kebutuhan atau problem yang dimiliki oleh konsumen ya. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Raisa, kapan ini, di tahap apakah itu? Ya di tahap kalau kita mau mendesain produk itu, yaitu harus dipenuhi ya. Karena banyak sekali, Yoki join nih, Yoki juga peserta value creation hari ini. Yoki sudah makan malam nih tadi kita sebelum sholat ya, berpisah nih, sampai ketemu besok ya Yok. Ya jadi ini dalam kerangka product development, benar sekali Raisa. Ya, jadi itu yang harus dipikirkan ya, fitur dan benefitnya. Oke, baik Pak. Jadi memang ada di tahap awal di product development ya Pak, karena butuh dimatangkan secara keseluruhan supaya kita juga menjelaskan ke konsumen, deskripsinya juga lebih mudah ya Pak, karena kita harus memberitahu nih apa saja sih fitur dan benefitnya. Oke, baik. Betul. Dan juga mungkin saya tambahin ya Raisa, maksudnya itu pertanyaannya. Dan itu memang di awalnya kita harus mendesain dengan dilengkapi produk fitur dan produk benefit itu ya. Tapi sejalan dengan waktu bisa jadi ada perubahan dari sisi behavior konsumen, bisa jadi ada perubahan kebutuhan dari konsumen ya. Contohnya kalau kita belajar dari pandemi kemarin gitu ya, karena ada fitur-fitur atau kebutuhan universal yang dibutuhkan oleh konsumen yang berhubungan dengan kejadian yang tidak biasa itu ya. Contohnya
apa sih kebutuhan untuk kebersihan atau higienis, kebutuhan untuk apa namanya ada fitur delivery umpamanya, kebutuhan untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya online, kebutuhan dalam hal yang sifatnya dengan apa namanya apa kolaborasi umpamanya ya antar satu dengan yang lain ya, kebutuhan akan isolasi ya. Jadi dengan situasi yang berubah pun kita dituntut untuk stay relevant terhadap kebutuhan konsumen yang berkembang ya, mau itu secara apa namanya secara tiba-tiba atau dalam kurun waktu yang berjalan gitu ya. Jadi dalam kita membentuk fitur dan benefit itu juga kadang-kadang melihat opportunity yang berkembang di pasaran, melihat kesempatan apa namanya problem yang lagi arising, yang sedang muncul. Itu bisa menjadi bagian dari penyempurnaan dari fitur dan benefit kita gitu. Oke, baik, Pak. Lalu, Pak, apakah fitur dan benefit ini harus disesuaikan nih, Pak, dengan target market kita? Atau kita bisa gunakan saja nih fitur dan benefit yang sudah kita buat, lalu kita sampaikan saja secara gamblang? Ya, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan target marketnya. Disesuaikan dengan problem yang dimiliki oleh target marketnya itu. Karena kan mendasar sekali ya, kita berbisnis itu sebenarnya seperti yang diajarkan di SBM 7.0 ya oleh Pak Budi. Intinya adalah sebenarnya problem apa sih yang mau kita pecahkan yang dimiliki oleh konsumen, ya kan? Nah, berarti dari sisi kacamata konsumen, kita harus cek terus itu. Kebutuhannya sudah 100% terpenuhi atau belum? Problemnya sudah 100% terselesaikan atau belum? Atau kita memberikan 100% solusinya atau belum ya. Kalau jikalau itu masih di bawah 100%, tentunya masih ada kesempatan kita memberikan fitur-fitur dan benefit yang sejalan dengan kebutuhan dan problem yang belum dipecahkan atau yang belum dipenuhi gitu lah. Ya, jadi kalau kembali realnya kan ya, contohnya kayak umpama kita di fashion waktu itu pandemi ya. Jadi sudah pasti ada kebutuhan. Kalau kita bisnis kita di pakaian muslim, berarti tidak hanya hijab atau atasan dan bawahan, tapi ada masker yang disesuaikan dengan fashion itu sendiri, kan gitu. Itu sederhananya. Berarti ada kebutuhan untuk produk tambahan atau produk extension yang bentuknya masker yang sesuai atau selaras dengan desain dari pakaian muslim tersebut. Itu yang contoh nyatanya. Ya. Oke, baik Pak. Berarti memang fitur dan benefit ini bisa mencakup ke seluruh divisinya ya Pak. Berarti ke seluruh targetnya. Jadi banyak yang harus disambungkan ya Pak. Berarti ada product development-nya, lalu ke sales-nya juga bisa nyambung, ke market-nya juga apalagi. Jadi memang sangat-sangat berkegantungan ya Pak. Satu sama lain ini punya talinya bersama berarti ya di fitur dan benefit ini. Baik. Lalu tadi ada yang komen nih Pak dari Kak Mandala Rizky nih, entah kenapa kalau materinya Pak Bas ini langsung ingat nih produk Apple yang fitur dan benefitnya langsung nendang. Mungkin ini bisa diceritakan nggak Pak? Produk fitur dan benefitnya seperti apa sih maksudnya nih yang diambil dari produk Apple nih supaya jadi kita nih kesannya langsung wah kayaknya memang bagus banget nih fitur dan benefit dari Apple ini. Iya. Ya, Manda, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang Apple akan selalu saya pakai sebagai contoh ya, nggak di workshop, nggak dalam perbincangan keseharian mengenai bisnis ya, karena patut diakui ya Apple adalah salah satu yang berhasil paling tidak memenuhi kebutuhan yang sebenarnya belum ada. Ya, kebutuhan yang belum ada akhirnya dia ciptakan menjadi satu kebutuhan sehingga orang-orang baru mulai berpikir, oh iya ya, ternyata saya butuh apa yang ditawarkan oleh Apple. Jadi Apple itu punya kekuatan, dia bisa
think ahead, dia berpikir ke depan, jauh ke depan ya, visioner dan juga apa namanya berpikir secara beda. Contohnya kalau kita ambil kilas balik di awal-awal Apple berdiri, dia kan produk pertamanya itu adalah komputer ya. Namanya Macintosh. Jadi zaman dulu saya juga sempat ngalamin di saat mereka keluar dengan Macintosh itu benar-benar merubah tatanan bagaimana orang berkomputeria istilahnya gitu ya. Dari operating systemnya aja udah beda. Operating system itu kan bahasa yang digunakan untuk memberi instruksi pada komputer sehingga dia mengerjakan apa yang kita berikan. Ya. Jadi cara memberi instruksinya aja sudah beda. Ya, kalau Windows dulu saya ingat ngetik, kalau kita mau ngeprint harus ngetik titik C, titik 2, printing DOS apalah, saya udah lupa ya diketik. Sementara kalau Apple menawarkan satu fitur yang baru, itu drag down menu namanya, saya ingat sekali. Drag down menu itu adalah bagaimana kita pakai mouse ya, di screen. Kalau zaman sekarang kita udah menjadi satu kebiasaan ya. Jadi drag down, pilih menu, dipencet, nanti keluar menunya, terus kita tinggal pencet aja. Jadi dari mengetik untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk ngeprint, menjadi hanya pakai mouse, ya diarahkan ke menu, di drag down, pilih menunya, ceklek, langsung ngeprint. Itu salah satu fitur yang sudah membedakan pada saatnya orang akhirnya dibuat membutuhkan itu gitu. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang sejalan dengan apa yang dia tawarkan secara besarnya, karena value-nya dia adalah think different ya. Jadi dia ke depan, selalu orang belum berpikir apa, dia sudah menawarkan solusi itu yang konsumennya nggak kepikiran sama sekali. Terus juga masuk ke iPod ya, sebelum masuk ke iPhone kan iPod, ingat ya, dia juga melakukan disrupsi. Pada saat itu orang-orang kalau dengerin musik aja harus beli CD ya, atau DVD mungkin zaman dulu ya. Raisa ngalamin tuh, makanya dia sampai senyum-senyum deh ya. Nah itu kalau beli DVD atau CD susah. Bener kan ya? Breakdown lagunya susah juga tuh di iPod. Nah tapi kan iPod itu akhirnya bisa mendisrupsi sehingga kita bisa menikmati lagu dengan lebih murah. Jadi bisa ketengan, belinya satuan ya, nggak perlu beli satu album, karena satu album yang suka cuma satu lagu yang hit, akhirnya harus bayarnya 20 kali lipat ketimbang kalau beli cuma satu lagu. Nah itu juga think differently. Feature-featurenya adalah belilah lagu ketengan kurang lebih gitu kan, dan gunakanlah mesinnya yang namanya iPod. Itu juga think different. Lalu masuk ke iPhone. Tadi saya juga cerita lagi ke teman-teman peserta workshop Value Creation juga. Pada saat itu yang namanya iPhone, mobile phone itu kan Android ya, belum iOS ya. Android itu kan, atau Symbian ya, Nokia waktu itu kan hanya untuk paling tidak telepon ya, atau voice transfer, dan juga texting ya, data texting ya. Tapi di situ iPhone keluar dengan yang pertama-tama fiturnya apa? Ada fitur foto, ya kameranya dibenerin, ada fitur music, bisa menikmati music, dan juga tentunya data dan voice tadi juga terpenuhi juga. Jadi dia selalu menawarkan sesuatu yang tidak terfikir oleh konsumernya, dan itu selalu beberapa langkah ke depan dari kompetitornya. Nah, itu dimasukkanlah menjadi fitur dan benefitnya. Jadi ya Mandala benar sekali, kita bisa banyak belajar dari Apple, walaupun mungkin kita tidak seberapa kalau dibandingkan ukurannya dengan Apple, tapi tetap ide-idenya itu yang bisa dicontoh. Ya, bagaimana dia memikirkan pembeda-pembedanya dimulai dari tingkat fiturnya dan benefitnya, tentunya itu sudah dipikirkan. Dan ini sebenarnya bisa
istilahnya dicontoh ya untuk teman-teman di business planner ini. Oke, baik, Pak. Lalu, Pak, tadi kan fitur dan benefit ini bisa disempurnakan ya, kata Pak Bas nih. Ya. Lalu perlukah kita mereview nih, sesering mungkin fitur dan benefit kita nih untuk menyempurnakan? Itu ideal juga seberapa sering harus kita lakukan review terhadap fitur dan benefit ini? Seberapa sering ya seberapa mungkin kita menemukan opportunity itu gitu ya. Seberapa sering kita menemukan opportunity itu ya seberapa dalam dan dekatnya kita dengan konsumen itu dan terhadap kategori itu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat dari kebutuhan konsumen yang nyata yang belum terpenuhi bisa kita lihat. Tapi kita juga bisa lihat karena kita mungkin ahli di bidang itu, kita juga bisa menemukan inovasi-inovasi baru itu ya. Contohnya waktu itu berbisnis, bukan berbisnis, saya bekerja untuk perusahaan yang berhubungan dengan nutrisi kesehatan tulang gitu ya. Karena ada science ya, ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan seputar kesehatan tulang yang bisa diterapkan ke produk baru. Nah, jadi bisa dalam dua sisi ya, perkembangan dari kebutuhannya konsumen, bisa juga dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dimungkinkan kita bisa menawarkan produk yang lebih disempurnakan gitu ya. Jadi bisa dua arah. Nah, ini dua hal ini yang tentunya memungkinkan kita untuk menyempurnakan kembali fitur dan benefitnya itu gitu. Oke, baik, Pak. Kan fitur dan benefit ini kan menyangkut ke produk ya, Pak. Lalu kalau misalkan fitur dan benefitnya kita sempurnakan, berarti kan ada yang berubah juga dengan produk. Lalu bagaimana tuh, Pak? Kalau misalkan sampai ada yang berubah dengan produk, padahal kita sebelumnya dengan konsumen sebelumnya sudah menggunakan fitur dan benefit yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba produk yang agak berubah, lalu juga fitur dan benefit juga ikut berubah. Oke, ini pertanyaan bagus sekali, Raisa. Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman dulu. Pertama, yang kita kalau nyebut produk itu bukan berarti hanya produk yang secara fisik produk. Kalau kita bicara soal produk itu hubungannya juga dengan jasa. Jadi kalau teman-teman yang punya bisnisnya adalah bergerak di bidang jasa, itu juga masuk dalam definisi produk gitu ya. Jadi kalau saya ngomong produk atau utamanya kita bicara soal produk itu menyangkut produk sama dengan produk dan atau jasa ya. Jadi teman-teman bisa pahami itu ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara produk itu sendiri bukan berarti hanya terkunci pada produk fisiknya. Bisa jadi kemasan dari produknya itu atau perangkat dari produknya itu. Apa yang saya maksud dengan kemasan dan perangkat dari produknya itu? Yang pertama kemasannya, benar-benar kemasannya. Jadi bisa jadi produknya masih sama, Raisa, masih sama, tapi kemasannya dibuat untuk meningkatkan convenience dari consumption-nya atau untuk meningkatkan kemudahan dari cara mengkonsumsinya. Itu aja sudah menjadi tambahan nilai buat produk itu sendiri. Produknya masih sama, ya. Produknya masih sama, nutrisi kesehatan tulang atau makanan tertentu ya atau minuman isotonik masih sama produknya. Tapi kemasannya bisa dibedakan. Ya, kemasannya bisa dibedakan. Itu kalau kita bicara kemasan dari produk itu. Gimana kalau dengan perangkat lain dalam produk itu? Bisa jadi formatnya, ya. Kalau kita ambil contoh di kategori susu itu bisa formatnya berbeda-beda kan, mulai dari yang bubuk, mulai dari yang cair sampai dengan yang cair, sampai bahkan yang setengah bubuk setengah cair ya alias yogurt gitu kan ya. Nah ini kan produknya sebenarnya sama, ya itu juga gitu ya, tapi bentuknya bisa berbeda-beda, bentuk cair, bentuk bubuk, bentuk setengah cair setengah bubuk gitu kan. Ya jadi kalau kita bicara produk itu jangan hanya terkunci dengan fisik
produknya itu. Tapi bisa jadi kemasannya, bisa jadi perangkat dari produk itu, bentuk formatnya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti memang nggak hanya dalam satu produk aja ya, Pak. Jadi nggak yang dilihat tuh bukan produk utamanya aja, tetapi banyak faktor lainnya seperti kemasannya atau lainnya itu sangat-sangat juga berpengaruh ya, Pak, terhadap peningkatan pengoptimalan fitur juga benefit ya berarti. Yep. Oke. Lalu nih Pak, apa saja nih Pak indikator yang membuat nih kita bisa tahu nih fitur dan benefit kita ternyata menarik nih di mata konsumen kita? Seberapa menarik? Ya, apa namanya itu? Indikatornya nih Pak. Indikator-indikatornya biasanya gini, Raisa. Jadi kalau kita menemukan satu opportunity, ya, dalam segala bentuknya tadi lah, mau produknya itu secara fisik itu sendiri, ataupun kemasannya, ataupun formatnya, ataupun aplikasinya dari produk itu kan kita bisa berinovasi ya. Nah, pertanyaannya seberapa menarikkah itu ya, kita harus tes konsep ya, atau tes market ya. Karena kadang-kadang kita bisa, yaudah kita buat dulu, kita tes market di satu market tertentu. Mungkin umpama kalau kita pasarnya yang kita sudah layani nasional, dengan dengan produk dan format tertentu itu kita mau tes, di Jawa Barat aja gitu ya, atau di Jawa Timur aja, kita lihat ya, itu bisa dengan langsung melakukan tes market. Tapi bisa juga, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, karena tidak ingin kesalahan itu cost-nya terlalu besar, akhirnya melakukan tes pre-market test. Pre-market test itu apa? Yaitu sebelum diluncurkan, tidak menggunakan tes market yang digelundurin aja, tapi mereka pakai tes konsep dulu. Itu melakukan research, ditanyakan, begini ya, bahwa Raisa sebagai salah satu konsumen potensialnya, saya tanyakan, ini loh, saya mau punya produk dengan konsep ini, yang tadinya bubuk, sekarang saya mau mengeluarkan yang bentuk cair loh, gimana kira-kira kalau ini, manfaat cair ini karena lebih convenient, lebih mudah dibawa-bawa, dan seterusnya, kira-kira tertarik nggak Raisa? Nah, jadi itu namanya pre-market test ya. Jadi sebelum diluncurkan, dites dulu konsepnya. Nah, itu yang bisa mengukur ketertarikan daripada target konsumen kita. Gitu. Oke, baik. Berarti memang banyak caranya, tetapi yang baiknya dicoba adalah pre-testnya ya Pak. Dicoba nih seperti apa di target, di market ini diterima atau tidaknya produk sebelum diluncurkan lebih jauh. Oke, baik. Lalu Pak, ada pertanyaan nih Pak dari Kak Mandala Rizky. Ada tips nggak Pak sebelum kita membuat fitur dan benefit sehingga bukan pasar market kita dapat tertarik dengan produk kita juga nih Pak. Jadi memang selain target market yang sudah ditentukan, tetapi yang lain pun bisa tertarik nih dengan fitur dan benefitnya. Ya, itu yang harus kita rencanakan dan kita rancang. Sebenarnya target market kita siapa gitu ya. Ya, kadang-kadang kita sudah ada temptation atau ada godaan ya, untuk mengembangkan atau mengejar target market yang lebih luas. Padahal target market yang sekarang aja masih belum terlayani sepenuhnya. Contoh umpamanya ya, target market kita hitung-hitung ada 10 juta orang gitu. Loh, kalau kita masih baru merambah 1 juta, berarti kan masih ada potensi 9 juta untuk target market yang sama gitu. Bisa jadi karena lokasinya tidak di tempat yang sama. Bisa jadi iklan kita belum nyampe ke target market yang 9 juta tadi, ya, bisa jadi distribusi kita belum menjangkau ke 9 juta orang tadi, dan seterusnya. Jadi sebaiknya ya, Mandala Rizky, cari tahu dulu seberapa besar penetrasi kita di market yang sudah kita kita coba bidik ya. Berapa yang sudah terpenuhi, alias penetrasi kita tuh sudah berapa jauh di target yang sama. Oleh karenanya, tanpa harus merubah fitur dan benefit yang sudah terbukti ke 1 dari 10 juta potensi itu, ya kita tinggal garap aja urusannya di
distribusi atau penetrasi itu gitu sebelum mikirin target market yang lain ya. Karena resikonya bisa jadi target market yang lain juga membutuhkan fitur dan benefit yang tidak sespesifik yang kita tawarkan gitu ya. Nah, nanti kalau seperti itu berarti penawaran kita tidak terlalu tajam atau tidak terlalu relevan untuk si target market itu. Alhasil, mereka jauh lebih tidak menghargai apa yang kita tawarin ya. Jadi, kembali Mandala Rizky sebelum memikirkan ke target market yang lain, cek dulu penetrasinya dengan potensi yang ada sekarang itu sudah sampai mana. Dan fokus di situ dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih nih Pak Bas. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Mandala Rizky ini. Lanjut Pak, kita tadi sudah ada pertanyaan dari Kak Hamzah Dotul. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, maksud dari fitur dan benefit yang unik Pak, sebisa untuk produk minuman? Fitur dan benefit yang unik. Oke. Contohnya, apa ya? Ini ada telepon, nggak tahu siapa yang telepon malam-malam ini. Oke, jadi gini. Memang yang selalu saya sampaikan adalah fitur dan benefit itu harus unik dan relevan. Kita harus pahamin dulu, unik itu apa sih? Unik itu kan satu-satunya ya. Atau menjadi pembeda yang sangat nyata dengan yang ada di pasaran sekarang, itu unik. Terus yang relevan ya harus relevan terhadap kebutuhan mereka, terhadap problemnya mereka gitu ya. Kalau kita ambil contoh di minuman ringan, oke, saya berpikir waktu itu beberapa contoh yang nyata yang saya pernah lakukan ya di kategori teh, di kategori teh hijau atau green tea di Indonesia dan di Malaysia, dua brand yang berbeda itu bisa jadi fiturnya adalah ukuran yang lebih besar dengan harga yang sama. Jadi itu yang pernah kita lakukan di teh kita zaman dulu lah ya. Jadi pada saat itu kita menemui satu informasi atau insights bahwa orang kalau minum teh botol itu 1 kurang 2 kelebihan, alias 220 ml itu kesedikitan, 440 itu kebanyakan. Akhirnya pada saat itu akhirnya keluar pemikiran, ya udah botolnya botol besar. Jadi yang ditawarkan adalah 300 ml untuk menghadapi 220 ml-nya Sosro, harganya masih sama dengan Sosro. Ya, karena brand yang baru ini masih terlalu muda, yaitu fitur yang ditawarkan. Botol besar, kepuasan besar, kurang lebih gitu lah ya. Itu menjadi salah satu fitur yang pembeda dan nyata sekali karena tidak ada yang lainnya yang punya fitur itu. Oke. Terus juga fitur soal rasanya. Rasanya pada saat itu saya ingat berdasarkan survei ada kelompok yang cukup besar populasinya tidak terlalu menyukai brand yang tadi saya sebutkan karena terlalu pahit, terlalu nenggak di leher. Akhirnya diperlukan fitur yang lebih ringan sehingga tidak terlalu nenggak di leher. Fitur yang kedua yang bisa jadi unik dan relevan saat itu. Ini contoh-contoh yang saya pernah lakukan dan bukan rahasia umum karena memang sudah dikomunikasikan saat itu dan akhirnya brand tersebut di saatnya pada saat diluncurkan itu menjadi nomor 2 di Indonesia. Ya, nomor 2 di Indonesia mengalahkan brand-brand pada saat itu kayak Lipton Ice Tea, kayak Hi-C, produknya Pak Budi. Sorry ya Pak Budi ya, moga-moga Pak Budi nggak di sini ya. Itu melewati produk itu. Terus juga brand-brand yang lainnya yang cukup kuat ya. Dengan hanya, maksud saya itu sebagian dari beberapa fitur yang sangat kuat dan unik ya saat itu dan benar-benar membantu performa dari brand itu yang kebenaran yang ditanyakan Hamzah ini di kategori minuman ringan. Semoga membantu ya Hamzah ya. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Hamzah. Betul nih. Kalau kali ini minuman yang saya tanyakan selanjutnya ini adalah makanan nih Pak. Nah, gitu, kalau fitur dan benefit dalam bidang food and beverage-nya, adakah contohnya Pak? Nyonya MG, Cake and Cookies, bahwa fitur benefit dalam bidang F&B, adakah contohnya? F&B kan luas
sekali ya. Ini food atau beverage ya, atau beverage-nya beverage yang apa namanya, minuman ringan kah, atau apa namanya, subset minuman cola kah, minuman air mineral kah, minuman teh kah, dan food pun macam-macam kan ya, bisa kuliner, bisa fast food, bisa dine in. Jadi terlalu luas nih pertanyaannya. Jadi fitur-fitur itu kita harus benar-benar define dulu nih kategorinya, produknya, dan apa yang menjadi pembeda yang unik di masing-masing kategori yang lebih spesifik gitu ya. Jadi fitur dan benefit banyak sekali contohnya. Tapi yang terpenting kan mana yang unik dan relevan di kategori itu terhadap target marketnya. Ya, jadi saya nggak bisa ngasih contoh yang lebih spesifik karena ini pertanyaannya luas ya. Food and beverage itu luas sekali. Mungkin nih Pak, kan ada yang namanya USP Pak. Kita harus buat USP-nya terlebih dahulu, lalu ke fitur and benefit-nya, atau fitur and benefit-nya terlebih dahulu, baru ke USP-nya. Unique selling proposition atau unique value proposition, nah itu tingkatan selanjutnya. Ini kan istilahnya masih mendasar dan foundation dulu nih, ya teman-teman. Jadi kita ingin apa namanya menyadarkan ke teman-teman bahwa yang paling mendasar itu ya fitur dan benefit dulu. Ya itu sebagai bahan baku nanti kalau kita mau naikin lagi ke value proposition-nya itu. Ya, value proposition itu udah tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi, moga-moga teman-teman kalau di sini sudah paham, fasih gitu ya, nanti kita bicara lagi soal naikin lagi ke arah value proposition di tingkat selanjutnya. Okay? Berarti memang di fitur dan benefit ini lebih diarahkan dulu ya Pak, bagaimana nih kita menyesuaikan fitur dan benefitnya di target di target marketnya, lalu mulai mengembangkan unique selling point-nya lebih baik lagi setelah kita lebih paham fitur dan benefitnya. Iya. Oke, baik-baik. Oke, lalu Pak, saya juga mau tanya nih, untuk mungkin banyak ya Pak, produk-produk sekarang, terutama skincare ya, yang overclaim nih Pak, yang fitur dan benefitnya sebenarnya tidak dibutuhkan atau terlalu berlebihan disebut, diagung-agungkan gitu Pak, lebih banyak digema-gemakan, di banyak banget produk yang overclaim seperti itu. Lalu dengan banyaknya fitur dan benefit yang tidak dibutuhkan dalam produk tersebut, bagaimana menurut Pak Bas nih untuk kasus seperti itu? Ya, pengalaman saya, Raisa, saya apa namanya sering mendengar istilah dari Bapak Periklanan Dunia ya, Bapak David Ogilvy ya, Bapak Periklanan Dunia. Dia selalu bilang, don't treat your customer like moron. Jadi jangan apa namanya perlakukan konsumen itu seakan-akan mereka bodoh. Ya, jadi itu salah satu hal yang makanya kita di bisnis, di marketing kita punya charter lah, istilahnya punya pedoman bahwa apa yang kita promise atau brand promise itu tidak boleh menyesatkan, ya, tidak boleh tentunya menipu, karena itu nanti kalau akhirnya pun sampai ke konsumen, brand itu habis. Ya, karena dianggap brand itu tidak punya kredibilitas, brand itu benar-benar menyesatkan, dan itu tidak akan laku. Ya, jadi oleh karenanya, sepengalaman saya banyak ya pengalaman yang membuktikan bahwa kita jangan sampai melewati garis itu, garis yang menyesatkan, garis yang membohongi konsumen. Karena satu saat pasti konsumen akan tahu. Karena mereka tidak bodoh-bodoh amat. Okay? Nah, makanya kalau overclaim kita harus hati-hati. Maksud saya jangan hati-hati overclaim ya, tapi hati-hatilah membuat claim. Hati-hatilah membuat brand promise. Karena brand promise itu harus diikuti yang namanya reason to believe. Contohnya kalau kayak kita lihat dulu iklannya Anlin ya, yang membuktikan bahwa Anlin secara klinis terbukti mencegah osteoporosis. Itu benar-benar
benar-benar secara klinis dan ada uji klinisnya. Sehingga promise-nya itu, janjinya itu benar-benar terbukti, ya. Dan secara statistik juga ada hasilnya. Ya, jadi kalau ada brand promise, ada reason to believe, ya, alasan kenapa konsumen harus mempercayai kita. Nah, itu berlaku untuk semua produk, ya, semua jasa, apapun yang kita tawarkan pada konsumen, klaim itu benar-benar harus substantiated. Substantiated itu harus berbasis pada bukti, gitu. Oke, baik Pak. Memang berarti sebagai kita yang menciptakan produk tersebut juga kita memberikan klaim yang tidak berlebihan juga ya. Berarti memang harus sesuai dengan yang ada dalam produk tersebut. Oke, baik. Karena kan banyak ya Pak produk-produk sekarang tuh, terutama skincare gitu. Saya juga kena dampaknya yang terlalu overclaim dan banyak di-review orang kayaknya bagus dan segala macam. Jadi impact-nya pun ke customer jadi nggak percaya nih dengan produk itu lagi. Jadi nggak mau menggunakan produk yang sama dengan brand yang sama walaupun produknya berbeda. Jadi kan nggak seneng gitu ya Pak, karena udah ngerasa satu itu nggak sesuai dengan klaimnya. Kan Raisa kan udah mengalami experience dari produk itu kan. Sebenarnya experience itu kan benar-benar salah satu bahan baku untuk meningkatkan loyalitas kan terhadap konsumen. Nah, ini kalau experience-nya keterbalikan, ya, mestinya positif dan negatif, ya saat itu juga udah dipastikan gitu kan, keberlanjutannya dari seorang Raisa sebagai konsumennya sudah akan terdikte gitu ya. Kita ketahui pasti udah nggak akan beli lagi gitu aja kan. Betul. Karena first impression-nya juga jadi sudah jelek tuh karena overclaim dari produk utamanya itu. Oke, next ya Pak, kita ke box Q&A lagi nih. Ada pertanyaan dari Kak Handiani Murni nih Pak. Untuk menentukan niche produk seperti apa Pak? Sebentar. Oke, Handia Murni. Menentukan niche produk seperti apa? Sebenarnya bukan kita menentukan niche produk ya. Jadi gini, kita harus bermula memetakan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dari kategori yang kita ingin masukin tuh apa saja sih. Ya, contohnya umpama kita ambil yang sering saya pakai itu sabun. Di zaman sabun itu hanya dua ya, sabun rambut dan sabun badan alias sampo dan sabun mandi. Itu kan ada yang namanya kebutuhan yang akhirnya teridentifikasikan sabun untuk tangan saja, sabun untuk muka saja. Jadi yang sampo masih ada, terus yang sabun badan itu tersegmentasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang arising atau yang muncul. Ya, kebutuhan untuk apa namanya sabun khusus atau dikhususkan untuk muka karena apa namanya kulit muka beda dengan kulit badan lainnya atau kulit di bagian badan lainnya. Kira itu dimunculkan sebagai satu kebutuhan, akhirnya ada produk yang melayani untuk kebutuhan itu. Sama halnya juga yang khusus tangan, ya sabun untuk khusus tangan, karena ternyata yang di tangan itu bakterinya jauh lebih banyak karena kita menyentuh banyak hal dalam keseharian, sehingga dibutuhkan produk yang khusus untuk membunuh bakteri hingga 99%, umpamanya ya. Ada lagi produknya. Nah, sebenarnya sebelum ada atau diciptakan produk itu, paling tidak kita kan harus memetakan kebutuhan-kebutuhan itu. Yang disebut di sini Handiani Murni ini maksudnya mungkin kebutuhannya niche sekali. Bisa jadi nanti ada subset lagi yang tangan, tapi tangannya khusus untuk yang kukunya aja gitu ya umpamanya. Ini saya berandai-andai. Berarti yang kebutuhan kukunya itu pada saat itu menjadi lebih niche kebutuhannya. Karena benar-benar subset ya, bukan hanya badan secara keseluruhan, tapi tangan juga bukan hanya tangan keseluruhan, tapi kukunya aja. Itu kebutuhan yang niche. Nah, kalau seandainya itu
dianggap suatu potensi, oh ini niche market gitu ya, saya akan mendesain sebuah produk atau solusi untuk memenuhi kebutuhan niche market itu. Gitu. Jadi besok mungkin Hani Murni langsung berpikir, oh saya akan ada kesempatan nih, saya mau masuk ke niche market yang secara ukuran, ya ukuran secara hitungan populasi mungkin kecil, tapi bisa jadi karena ini niche market, harganya bisa jadi 10 kali lipatnya dari harga dari sabun untuk tangan. Sehingga secara nilai dari pasar itu, walaupun secara populasi jauh lebih kecil, tapi secara nilai tidak sekecil dari perbandingan populasi itu, karena kita bisa memberikan solusi dengan harga yang lebih tinggi dari sabun tangan gitu ya. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Handiani Murni ini. Oke Pak Bas, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih dari business planners yang masih punya pertanyaan. Yuk sebelum kita sudah mendekati sesi terakhir nih dari business Q&A, jadi business planners yang masih punya pertanyaan, boleh banget langsung drop pertanyaannya. Sebelum kita tutup juga, mungkin kita sambil dengerin nih Pak, dengerin nasihat-nasihat nih dari Pak Bas nih, supaya teman-teman lebih bisa mengetahui nih sudah seberapa optimal fitur dan benefit dari produk business planners yang ada di sini malam hari ini. Silakan Pak Bas. Oke, di penghujung waktu tanpa terasa, ya, saking asiknya nih ya, pertanyaan teman-teman menarik sekali. Pertanyaannya Raisa juga tidak kalah menarik dengan teman-teman. Ya, jadi mungkin pesan terakhir di sesi ini adalah dikala kita sudah punya produk atau jasa ya, kita harus berpikir ulang gitu. Apakah kita sudah mengidentifikasikan fitur-fitur yang ada atau melekat di produk kita, dan adakah kita sudah lakukan benefit dari fitur yang sudah kita identifikasikan. Kalau belum, ya carilah fitur itu dan sandingkan dengan benefit, karena fitur itu hanya akan bermakna kalau seandainya disandingkan dengan benefit. Dan hanya akan berarti kalau benefitnya itu relevan dengan kebutuhan atau problem yang dimiliki oleh target konsumen kita. Gitu. Oke? Baik, berarti memang fitur dan benefit ini saling melengkapi ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan, karena tentunya fitur dan benefit ini merupakan dasar dari uniknya produknya teman-teman nih, untuk produk atau jasanya teman-teman. Jadi yuk yang mungkin masih bingung fitur dan benefitnya belum mulai dirancang, mungkin bisa dipahamin lagi nih, bisa dioptimalkan lagi, disempurnakan lagi agar produknya juga makin kece ya Pak tentunya, dan makin dikejar-kejar nih sama target marketnya dan dibeli dan makin laku juga tentunya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas nih. Walaupun hari ini mengisi workshop di Workshop Value Creation, tapi tetap sharing-sharing di Business Q&A juga bersama saya juga tentunya di Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak juga Business Planner sudah join nih di Business Q&A kita malam hari ini, dan tentunya belajar walaupun sudah malam-malam ya Pak, di 19.45 sampai 20.45 malam hari ini, tapi teman-teman ini tetap semangat. Pak Bas juga tetap semangat ya Pak tentunya, karena besok kita ketemu lagi sama business planners yang ikut di workshop Value Creation. Oke, terima kasih Raisa sudah menemani saya malam ini. Terima kasih teman-teman yang hadir. Sampai ketemu lagi, insya Allah Sabtu atau Senin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah menemani Business Q&A malam hari ini tentunya. Dan gak ketinggalan bagi business planners nih yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor, atau ingin lebih mengembangkan bisnis agar nilainya makin tinggi, bisa ikut di workshop Triple Value Your Business yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Workshop tersebut akan diselenggarakan di tanggal 13 sampai 14 Februari nih. Buat teman-teman yang mau belajar lebih detail lagi nih, boleh banget langsung join ya.
Cara daftarnya juga gampang, langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu Triple Value Your Business Workshop, atau bisa menghubungi Mbak Amelia Jidansyah via DM Instagram. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk ikut. Dan tentunya di aplikasi kita ada kelas-kelas berbayar yang mana cukup 1 kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup. Juga sesi-sesi bisnis forum yang bisa diakses secara gratis. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you Raisa, Sudah thank you teman-teman. Terima Wassalamualaikum. kasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bas. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di besok hari di workshop Value Creation. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah jadi di Business Q&A malam hari ini bersama Pak Bas, yang hari ini kita membahas seputar seberapa optimal fitur dan benefit dari produk Anda. Kita ketemu lagi di Business Q&A besok bersama di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Terima